Halo teman-teman semuanya, kali ini kita bakal ngobrol sesuatu yang seru banget ya, yaitu tentang dunia politik yang nggak pernah berhenti bikin heboh gitu ya. Kali ini bintang utamanya adalah Rocky Gerung ya, RG asik. Seorang filsafat yang dikenal suka bikin otak kita jungkir balik gitu ya. Asik. Nah ini agak kata-katanya agak dibenain gitu ya, karena filsafat gitu ya. Nah ceritanya Rocky ini sekarang lagi rame nih dibicarakan karena percaya nggak percaya ya, dia diundang sama partai PDIP gitu ya untuk acara internal mereka gitu ya. Kok bisa gitu ya? Yuk kita simak dulu bareng-bareng dengan gaya santai dan penuh tawa ini. Mereka yang mengerti sejarah, ingat pesan Bung Karno, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Apa maksudnya? Jangan sekali-kali melupakan para pengkhianat, itu maksud Bung Karno. Para pahlawan tidak menginginkan puja-puji, mereka berkorban tanpa ingin dipuja. Tapi para pengkhianat harus kita ingat terus karena mereka beranak pinak. Atau lebih tepatnya beranak dan bermenantu. Jadi begini ceritanya teman-teman ya. Awalnya Rocky itu sering diasosiasikan dengan partai-partai kecil ya, kayak Partai Umat. Tapi tiba-tiba dia jadi tamu istimewa di acara PDIP. Banyak yang heran teman-teman ya, kok bisa partai sebesar PDIP yang katanya sudah mapan malah ngundang kritikus nomor Wahid ya, atau apa ya, yang Wahidnya Jokowi gitu ya. Nah, disinilah muncul drama politik yang seru teman-teman. Ada yang bilang ini tanda PDIP kehabisan ide. Ada juga yang bilang ini taktik licik untuk menarik perhatian publik. Wah, siapa yang benar ini teman-teman ya? Coba nanti teman-teman komen di bawah ya. Rocky sendiri memang terkenal sebagai sosok yang nyentrik ya, nyentrik. Kalau ngomong dia bisa bikin kita mangut-mangut sambil mikir gitu ya. Ini orang pinter banget atau kita aja yang kurang baca buku gitu ya. Tapi ada satu hal yang pasti ya, Rocky itu jago banget bikin pernyataan yang bikin orang gregetan gitu ya teman-teman. Apa contohnya Bang Leo? Ya contohnya dia pernah mengomentari prinsip jas merah gitu ya. Ya, jas merahnya Bung Karno dengan nada satir gitu ya. Wah langsung deh ini rame di media sosial gitu teman-teman ya. Kalau kata netizen, Rocky itu udah kayak stand up komedian gitu ya, tapi panggungnya berbeda, yaitu panggungnya politik gitu ya. Ngomongin PDI teman-teman, ini seru. Partai ini sekarang lagi berada di persimpangan jalan teman-teman. Di satu sisi teman-teman ya, mereka harus mempertahankan kekuasaannya. Di sisi lain, mereka juga harus menghadapi tantangan dari partai lain yang makin agresif gitu ya. Contohnya kayak Gerindra dan juga Demokrat gitu ya.
Ada yang bilang PDIP mulai kehilangan sentuhan karena nggak punya figur kuat setelah Jokowi lebih dekat ke Prabowo gitu ya. Kalau kata orang ya, Bung ini politik bukan drama sinetron. Asik. Tapi ya kenyataannya drama politik kita memang sering lebih seru dari sinetron kan. Ya kan teman-teman, nanti coba komen di kolom komentar ya. Bicara soal Jokowi, meskipun banyak yang nyinyir ya, popularitasnya masih tetap tinggi. Ini kayak mie instan di Indonesia gitu teman-teman, nggak ada yang bisa ngalahin gitu. Jokowi ini udah kayak paket lengkap gitu ya. Kenapa saya bilang paket lengkap? Dia kerja keras, terus dekat sama rakyat, terus dia itu jago bikin gebrakan gitu ya. Ya, sama nggak heran kalau hubungannya sama Pak Prabowo makin erat gitu ya. Kalau diibaratkan gitu teman-teman ya, mereka ini kayak duo maut gitu ya. Yang bikin lawan politik pusing 7 keliling. Gitu ya teman-teman ya. Ya. Tapi jangan lupa teman-teman, di balik semuanya drama ini ya, ada kritik keras yang bilang kalau banyak tokoh politik cuman ngejar kepentingan pribadi. Misalnya mereka undang Rocky Gerung bukan karena mau diskusi filsafat nih teman-teman, tapi buat serang lawan politik secara halus. Wah, kalau gitu filsafat udah berubah fungsi dong, ya. Bukan buat nyari kebenaran, tapi jadi alat politik gitu ya. Kasihan banget Plato sama Aristoteles ya. Taulah hal ini. Ya, satu hal yang menarik teman-teman, Rocky Gerung ini nggak pernah benar-benar berpihak teman-teman. Kalau kita cek di mana aja gitu ya, jejak rekam dia nggak pernah berpihak gitu, nggak pernah serius gitu ya. Kayaknya dia ngelengek gitulah. Dia lebih suka jadi pengamat bebas gitu ya. Pengamat bebas gimana ya maksudnya? Kalau yang dibilang orang netizen ya pengamat politik gelandangan dan sebagainya. Kalau menurut saya sih pengamat bebas ya dia. Mungkin ini yang bikin dia sering jadi magnet kontroversi ya. Kalau kata orang ya gitu ya, Rocky itu kayak burung jalak gitu ya, nggak punya sangkar tapi suaranya selalu kedengeran gitu. Lucu kan analoginya, tapi ya memang begitu teman-teman ya. Itulah kehebatannya Rocky Gerung ini. Tapi saya nggak habis pikir kenapa partai besar seperti PDIP mengundang beliau untuk jadi ini something teman-teman. Nanti menurut kalian bagaimana, komen di bawah ya. Oke, karena ini sudah mau 10 menit, saya akan mau bagikan kesimpulannya aja ya. Dari video ini, politik kita ini selalu penuh dengan dinamika yang nggak pernah habis teman-teman ya. PDIP, Rocky Gerung, Jokowi dan tokoh-tokoh lainnya adalah bagian dari permainan besar yang kita sebut dengan demokrasi. Kadang bikin emosi gitu ya. Tapi sering juga bikin ngakak gitu ya. Jadi lucuan, hiburan gitu ya. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke kalian, gimana menurut kalian soal drama politik ini teman-teman? Setuju nggak kalau Rocky Gerung sering terlalu satir gitu ya? Atau mungkin kalian punya pandangan lain soal PDIP dan Jokowi? Jangan lupa
tulis pandangan kalian di kolom komentar ya. Dan menurut kalian video ini menarik, jangan lupa klik like-nya dan share dan subscribe biar kita bisa terus ngobrol topik-topik seru kayak gini teman-teman ya. Intinya pesan saya, tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait, mohon undur diri, bye bye.